Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini berhubung malam-malam ya, jam 2 malam ini kedatangan tamu mau ganti rasio. Besok pagi mau buat touring. Kita bongkar ya teman-teman, kita bongkar. Saya usahakan nanti selesai. Bagi yang mau belajar bengkel bisa melihat. Kalau yang udah bisa ya biar tambah tontonan gitu ya. Langsung aja ya teman-teman, soalnya udah malam ini. Ini yang punya motor mau juga mau belajar bengkel biar bisa ngerti ya tentang motornya, motor Fish Air. Langsung aja ya, bongkar magnet ya. Itu baru bongkar magnet. Ini yang punya bongkar magnet itu bagian kop itu jangan dilepas dulu ya teman-teman, itu untuk diganjel busi panjang biar tidak muter ya berkasnya. Bisa ngopi-ngopi dulu teman-teman biar nggak terlalu jenuh menontonnya. Tuh teman-teman yang punya rupanya udah agak pandai ya, udah bisa nyopot sendiri. Ini tak suruh bongkar, tak arah ke ya teman-teman, biar kalau yang punya motor di jalan ada kerusakan bisa membetuli sendiri, nggak perlu pusing-pusing misalnya motornya mati atau macet di tengah sawah atau tenggangan ya teman-teman. Itu busi panjangnya dikencengke dulu mas, biar dratnya nggak rusak. Itu baru bongkar bak kopling ya teman-teman. Ini misalkan teman-teman mau bongkar pasang Fish Air, urutannya seperti ini ya teman-teman. Ini minta diganti rasionya ya teman-teman, biar nggak habis nafasnya, biar kalau dioper tidak turun ya, tidak anjlok, biar close, biar nyambung. Mas coba lihat mas, nah, sama per ya mas. Satu aja mas, ini biar teman-teman pada lihat. Ini ya teman-teman, ini udah pakai per smash, cuma di freeze ini dilubangin ke bengkel bubut biar ini bisa masuk ya teman-teman. Usahakan ada spelengnya ya, jangan sesek biar koplingannya enggak terlalu keras. Kemudian ini udah pakai FR ya teman-teman. Kalau udah pakai FR jangan lupa bagian atasnya ini di gerinda ya, dipotongin dulu biar enggak kena balancer dari, enggak kena kerekasnya ya. Untuk nyopot hose coupling ya, untuk nyopot motor hose coupling teman-teman bisa bikin alatnya pakai plat kopling ya, plat kopling rangkap 3 atau 4 dijadikan satu, kemudian dilas, kemudian dikasih as ya, dikasih as untuk menahan. Jadi kalau kita lepas motor hose coupling itu untuk penahannya. Setelah kita turunkan mesin ya teman-teman, kita copot membran ya sama manifoldnya, kemudian kita cek dulu ya, cek krekasnya. Krekasnya itu mogel enggak ya teman-teman, mogel atau glial enggak ya. Karena kalau nggak senter, kalau mogel itu motor juga larinya nggak enak ya teman-teman, nggak enak, larinya bisa kayak anjlok ya teman-teman. Kalau dioper itu rasanya kayak turun naiknya agak lama, turun gitu. Kalau kerekasnya mogel biasanya jadi nggak karuan ya larinya.
Juga kalau kiri, bagian kiri mogelnya terlalu banyak, nanti juga pengapiannya jadi nggak sempurna ya teman-teman. Magnetnya juga gesek sepulnya bisa cepat panas, bisa mati. Nanti oli bagian sealnya itu rembes oli juga. Pokoknya usahakan rekas teman-teman, kalau mogel di center dulu ya teman-teman, di center, di dial, kalau enggak bisa dial sendiri ya di center ke bengkel bubut ya teman-teman, minta di center sampai 0 kalau bisa. Kalau tidak bisa sampai 0 ya mendekati 0 juga enggak apa-apa ya teman-teman. Kadang kita kesulitan juga kalau nyenter kerkas sampai 0 ya teman-teman, mendekati 0. Kalau dilihat kasat mata udah center, tapi kalau memang di dial benar-benar 0 itu memang agak sulit ya teman-teman, perlu kesabaran. Nah, kemudian kita lepas bautnya satu-satu, baut starter ini mau diganti ini ya teman-teman, rasionya mau diganti, rasio ini custom sama ini satu set ya teman-teman, satu set ini ya. Ini speknya gigi 1 lebih berat dari standar, gigi 2 juga lebih berat dari standar, tiganya juga agak berat ya teman-teman. 4-nya khusus lob ya, khusus jarak KM berapa aja bisa teman-teman, tambah jauh tambah jalan ya teman-teman. Ini khusus buat touring jarak jauh, jadi tanjakan kuat, pakai gigi 1 enggak lemes, 2-nya juga kuat, kalau jalan lurus atau turunan 4-nya juga enggak habis, pakai rasio ini ya teman-teman. Karpe arep bengkel no, malah kon bungkari dhewe ya Mas. Gak apa-apa ya Mas. Tambah ilmu. Oke, wis. Aman. Ilmu itu dibagi-bagi, jangan untuk diri sendiri ya teman-teman. Pesan saya, kalau kalian udah bisa mempunyai ilmu apapun itu yang baik menurut teman-teman, baik itu kalau bisa diamalkan ya teman-teman, jangan dipakai sendiri. Soalnya kalau kita meninggal itu ya yang dibawa ya, dibawa kalau udah meninggal ya ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Itu salah satunya lah, amalan yang kita bawa kalau udah meninggal itu ilmu yang bermanfaat. Jadi pesan saya, kalau teman-teman punya ilmu apa-apa yang baik menurut teman-teman itu diamalkan. Tonton terus ya teman-teman, jangan di skip. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, yang belum subscribe biar bisa tonton video-video saya, kemudian kasih komen yang bagus-bagus saja lah, dan share ya teman-teman. Dicek rekasnya mogel dah aman ya teman-teman. Ini rekas wajib center ya teman-teman, kalau di dial wajib 0 ya teman-teman. Itu kalau mogel itu dijamin motornya nggak enak teman-teman, wajib center ya. Nah ini teman-teman udah kelihatan rasionya. Kita lepas dulu, nah kita copot. Teman-teman kita copot dulu, kita masukkan pasangnya teman-teman. Ini ada ring-ringnya ya teman-teman, ini dipastikan klipnya udah ngancing ya teman-teman, dipastikan klipnya udah ngancing biar nggak lepas, bahaya kalau lepas ya teman-teman. Ini ya teman-teman gini ya, ini gigi 1, ini gigi 2 yang atas ini 3, ini 4 ya teman-teman. Kemudian ada ringnya biar enggak kocak ya, gigi 2, gigi 3, gigi 4 ya yang ini.
kita samakan dulu biar positif bener ya teman-teman. Kita cek dulu dalamnya sudah ada klipnya masuk, posisinya gini ya teman-teman. Kalau gini kebalik ya, nggak masuk. Gini dan gini. Nah ini masukkan teman-teman. Kalau teman-teman mau buat rasionya 3/4 nya jadi matic ya teman-teman, bagian ini ya teman-teman, ini dibubut 0,3 aja lah, atau 0,5 maksimal ya teman-teman. Dibubut sampai giginya kocak ya, sampai gigi tempatnya kocak banget ya teman-teman, biar masuknya mudah kalau mau dibuat matic. Berhubung teman-teman biar tidak bingung ya pemasangan ini yang mana, ini kalau bingung jangan dihafalkan, tapi dilihat. Kalau dimasukkan sini kok lobo berarti otomatis enggak sini ya teman-teman, jangan dihafalkan, dinalar aja teman-teman. Kemudian yang ini teman-teman ya, yang ini, nah ini pas ya teman-teman, berarti yang sebelah sini. Ya bisa ya, sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa. Ini netral. Oh ini kelihatannya udah dilem ya teman-teman, ini udah dilem. Kalau bisa teman-teman, kalau buat touring ini nggak usah dilem ya teman-teman. Ini terlalu besar kompresinya, kemudian kadang kalau ngelemnya kurang nempel bisa lepas ya teman-teman. Kalau buat touring mendingan saya sarankan nggak usah dilem ya teman-teman. Oh ini udah pernah dikurangi ya teman-teman, ini motor ini udah pernah buat semi racing berarti ini teman-teman, ini udah dikurangi juga. Tapi tidak apa-apa, itu kalau dihilangkan nanti malah terlalu lama ya teman-teman waktunya, berhubung udah malam sekali. Berhubung ini kelihatannya nempelnya bagus ya, tidak apa-apa lah, nggak usah dilepas. Daerah kompresi ini ya teman-teman, itu wajib, lemnya wajib ada ya teman-teman. Soalnya daerah kompresi ini itu harus rapat, kalau nggak rapat resikonya kompresinya hilang ya teman-teman, bocor, berkurang. Kalau daerah selain kompresi itu di oli mesin ya, kalau daerah sini nggak ada oli mesin, cuma bensin campur oli samping ya teman-teman. Ini bisnya harus ada ya teman-teman, bisnya ada 2, itu harus ada. Kalau enggak nanti enggak senter ya teman-teman, dikhawatirkan enggak senter. Jadi semua crankcase itu ada bisnya, harus ada, wajib ada. Ukurnya bagian atas bisa pakai kayu, bisa ya teman-teman, bisa pakai palu yang apa dari tulang itu ya bisa. Tambah info teman-teman, kelemahan motor spul kering ya teman-teman, spul kering itu kelemahannya di air. Misalkan teman-teman motornya kok spulnya model kering seperti Grand, Prima, Supra, Swiss Air, Alfa, pokoknya semuanya yang kering, nggak kecampur oli ya, nggak kecampur oli, itu usahakan menghindari air ya teman-teman. Soalnya kalau kena air mesin hidup itu bisa memungkinkan cepat mati ya nanti spulnya. Jadi kalau teman-teman saat musim hujan atau mencuci motor itu usahakan bagian spul jangan sampai kena air berlebihan ya teman-teman. Ini teman-teman, ini sangat ngaruh ya teman-teman, seperti ini udah sobek-sobek ya teman-teman.
Nah, ini teman-teman, ini udah sobek ya. Ini ngaruh sekali kalau buat di Batak. Kalau bocor lidah membrannya ini kayak kalau 4 tak itu klepnya kayak bocor ya teman-teman. Ini rasanya nggak enak pasti motornya ini. Ini wajib rapet ya, ini lidah membrannya itu. Cara nyeting membran ya teman-teman, stopernya ya. Nih teman-teman lihat, kita tekuk stopernya teman-teman. Ini platnya ini dimaksimalkan sampai mepet kerkas ya teman-teman, sampai mepet kerkas. Misalnya semula ini jaraknya sedikit, ini kita lebarkan sampai maksimalnya apa batasannya sampai natap kerkas, tapi kita angkat sedikit ya teman-teman, seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Itu cara nyetel platnya ya teman-teman. Stopernya itu maksimal mepet kerkas, tapi jangan sampai kena kerkas. Misalkan kena sedikit tidak apa-apa, nanti gesek, nanti aus sendiri. Tapi kalau bisa jangan sampai kena ya teman-teman, mepet aja. Udah, kemudian kita pasang. Jadi gini teman-teman, kalau lidah membran kebuka ya teman-teman, itu biasanya ciri-cirinya motornya, walaupun kita setel karbunya kering ya, setel kering itu kalau buat start atau buat awalan tuh kayak boros, kayak begogok gitu ya teman-teman. Kayak jadi borosnya di awal itu bohongan, jadi boros karena lidahnya udah kebuka ya teman-teman. Jadi itu harus lidah membran harus bagus, posisi rapet, jadi tidak bingungkan yang nyeting karbu. Kita setel kurang kering padahal yang buat rasanya keboros itu membrannya udah buka. Jadi rasanya karbunnya di setel sampai kering tapi putaran bawah kayak boros gitu. Jadi itu borosnya boros karena membran ya, bukan karena settingan karbu teman-teman. Itu penahan seal kerkas ya teman-teman, bagian kiri. Juga fungsinya untuk tempat gigi double starter ya, gigi starter. Kalau nggak ada gigi starternya itu fungsinya untuk nahan ring seal kerkas ya, nahan seal kerkas biar nggak lepas. Jadi misalkan teman-teman motornya nggak double starter, itu wajib diperhatikan ya teman-teman, itu harus ada kancingnya, ada tutupnya, ada juga bentuknya yang kayak huruf Y gitu ya teman-teman. Jadi bentuknya beda, itu yang model double starter ya motornya. Nah ini kalau masang ini ya teman-teman, kalau dua tak ini ada pembatasnya teman-teman. Jadi kalian kalau mau bingung masangnya yang bawah atau atas, itu jangan bingung, jangan lihat tulisan atau kode-kode ini bingung nanti teman-teman. Jadi lihatnya yang bagian atas ini ada pembatasnya ya teman-teman. Ini pembatasnya yang satu. Nah ini teman-teman pembatasnya. Kenapa ini kok harus di atas? Kalau di bawah nanti kalau di lubang exhaust ya, kalau motornya jalan ini otomatis kebuka ya, ini nanti bisa ngejim, bisa macet. Jadi lubang buang kan lebih besar ya teman-teman, nanti bisa mekar ini. Jadi teman-teman nggak usah dihafalkan, nggak usah lihat tulisan ini, lihat atas bawahnya ini aja. Ada pembatasnya ya teman-teman. Nah, kenapa kok ini kasih dua, kadang ring dikasih satu? Karena kalau ring untuk bala dikasih satu itu biar ringan ya teman-teman, biar ringan aja tarikannya. Nah ini diperhatikan ya teman-teman, kalau VCR ini ada bisnya, yang ini enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah bingung, yang perpak yang lubangnya besar itu yang ada bisnya, kemudian bentuknya teman-teman kalau dibalik tidak mungkin, soalnya ini
ada coakannya ya teman-teman, jadi dinalar aja, nggak usah dihafalkan. Semula motornya ini kan motor Volkswagen ya teman-teman, nggak pakai kopling tangan, itu pakai klip aja gini, standarnya Volkswagen nggak apa-apa. Terus kita lem Alteco, kemudian kita sealer udah cukup ya teman-teman, jadi nggak khawatir kalau lepas. Tuh nanti kita tes Alteco dikit, terus baru kita sealer biar nggak lepas. Misalkan teman-teman mau di lubang dikasih kancing seperti paku juga bisa. Kalau standarnya Fish Air kan pakai klip ya teman-teman, tapi kalau pakai klip itu kadang kalau jatuh itu bisa lepas juga. Kalau itu masuk, asnya itu masuk ya, itu nanti bisa koplingnya enggak fungsi ya teman-teman. Jadi misalkan sebaiknya itu dilubangin, dikasih paku, nanti ditekuk ya teman-teman. Kalau ini berhubung ngejar waktu, klip standarnya itu kayak pen kecil gitu ya, itu dimasukkan, terus kita lem Alteco, kemudian kita sealer biar enggak lepas. Ini tata sih Alteco dikit mas, biar nanti kalau masang nggak ikut di bak magnetnya. Gitu udah cukup mas. Misalkan teman-teman nggak pakai double starter, dinamo starter itu ditutup ya teman-teman, biar air nggak masuk atau kotoran, debu atau pasir atau batu-batu kecil nggak masuk ya teman-teman. Kalau teman-teman biar aman ya ini teman-teman, biar aman saya kasih tahu, sebaiknya ini dikasih perpak ya, perpak biar air nggak masuk dari atas ya teman-teman. Kemudian bagian ini ya, resiko air masuk itu disiler ya, disiler sampai air nggak bisa masuk, biar kalau dicuci atau posisi hujan itu nggak masuk ya airnya. Terus dikencang ini sampai kencang ya teman-teman, biar sepi magnetnya nggak cepet putus. Itu wajib kenceng tapi jangan aus, soalnya kalau kendo nggak kenceng itu sepi magnetnya dikhawatirkan bisa putus. Kalau putus nanti motornya jebret-jebret atau mati. Ini jangan disepelekan ya teman-teman, pasang sampai paling bawah mas, itu nanti ada lekukannya untuk o-ringnya, itu wajib ya teman-teman. Itu buat o-ring bagian bis ya, yang bagian kerkasnya itu, jadi biar enggak bocor kompresinya. Ini ya teman-teman, ini beda ya posisinya, yang ini sama ini beda. Kalau ini lurus ya teman-teman, itu buat yang luar. Yang dalam ini ada enggak siku ya, maksudnya ada miringnya, itu bagian dalam, itu untuk bagian ring o-ring tadi ya teman-teman. Jadi masangnya gini ya teman-teman, jangan kebalik. Ini sepele tapi fatal. Nah kemudian ini teman-teman, ini dinalar aja. Misalnya teman-teman bingung mademnya mana ya teman-teman, ini kan beda, kita nalar aja teman-teman. Kita masukkan, kita putar. Nah kita coba lagi kalau muternya gini. Nah ini natap ya teman-teman, ini natap, jadi dinalar aja, nggak usah dihafalkan, soalnya nanti kalau ketemu motor Volkswagen full coat nanti bingung kalau dihafal. Berarti ini yang gini, ini aman, posisinya nggak kena karter ya. Nah ini teman-teman, nggak usah dihafal, dinalar aja. Nah ini ring ini bagian sini ya, bagian sini. Kemudian yang ini ya teman-teman, yang ini yang span ini pertama, kemudian yang masuk ini
menyusul ya, kedua di depannya teman-teman. Jadi masangnya gini. Nah ini ya teman-teman. Nah gini. Kemudian kita pasang hose couplingnya. Ini jangan lupa bisnya ya teman-teman, bisnya dipasang. Masukkan mas. Kemudian ada ring tipis ya teman-teman. Ini buat Jupiter, Fish Air sama semua. Ini kalau nggak dipasang nanti bagian ini kena ini ya teman-teman. Bagian ini nanti kena ini, macet, nggak bisa jalan nanti. Nah ini berhubung ini pakai kampas FR ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai kampas FR, ini dibubut ya, ke bengkel bubut. Ini dibuat span ya, span, jangan terlalu kocak ya teman-teman, span aja tapi enteng ya teman-teman. Ini urutannya kampas dulu ya teman-teman. Kalau mau pasang kampas kopling, kampas dulu dipasang, kemudian plat ya teman-teman. Pertama urutannya kampas ya, kampas, plat, kampas gitu ya. Di baliknya ini ada ringnya ya teman-teman. Ini usahakan ya, ini ringnya wajib ada ring latchesnya ya teman-teman. Jadi jangan ring aja. Kalau ring aja nggak pakai latches, biasanya ini kalah ya teman-teman. Ini kalah, bisa aus. Jadi wajib pakai ring latches ya, ring latches, ring ya. Misalkan nanti mau ditambah ring lagi, menyesuaikan kopling, itu ringnya ditaruh setelah ring ya, jangan setelah latches. Jadi ring, latches, ring, kemudian ring lagi atau gimana ya, atau selanjutnya. Kalau ini pasnya tadi posisi ring, latches, ring, cuma ini aja seperti standarnya ya teman-teman. Kalau ini permukaannya rata seperti punya Alfa, itu tinggal pasang ya teman-teman. Kalau punya seperti apa ya, Jupiter kalau tidak salah ya, itu ada kotak-kotakannya, itu menyesuaikan, jadi ada titiknya. Kalau ini tinggal pasang aja teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Ini ada speleng, ini seharusnya dikasih ring ya, biar koplingannya nggak banyak speleng, jadi sedikit udah main. Tapi ini tadi semula gini kita pasang aja gini, tidak apa-apa, nggak ada efeknya. Nah teman-teman, ini ada ring ya, ada ring pernya satu semulanya. Berarti kalau teman-teman misalkan nggak pakai ring gini ya, kok di kopling keras nggak mau main, berarti teman-teman nggak usah bingung, kita tambahkan ring satu. Misalnya masih mainnya sedikit koplingnya, kita tambahkan 2, nggak apa-apa. Ini tergantung, soalnya beda kampas, beda per, itu beda ya teman-teman. Ini fungsinya ring per ini biar bisa main ya, koplingnya bisa ditarik, bisa fungsi, tidak terlalu keras. Kalau tidak dipakai ini bisa kaku ya, tidak bisa main koplingnya. Ini menyesuaikan jumlahnya. Biasanya kalau per racing itu kadang ada kasih 2, tergantung ya teman-teman, beda kampas, beda merek, per juga beda. Jadi ini fungsinya untuk biar bisa dimainkan koplingnya. Nah ini tadi semula ini ya teman-teman, ini bawaan motor ini kalau dipasang otomatis pakai battle ya, nanti bahaya. Kerkas ini jangan sampai nyopot pakai battle, usahakan, soalnya kalau mogel itu resiko dilarinya teman-teman, bisa anjlok, bisa turun-turun. Nah kemudian ini ya teman-teman, ini tadi kelupaan ya teman-teman, kelupaan masang ini. Apabila teman-teman mau masang atau habis dibongkar ganti kopling kok ininya lepas, jadi teman-teman tidak usah bingung. Ini banyak yang bingung ya teman-teman masang as starter ya. Nah ini sini kan ada tandokannya ya teman-teman, ini di belakangnya ya teman-teman. Kemudian ini masuk sini ya. Nah ini yang bagian ini masuk sini kayak pan itu ya, kecil loh. Ini banyak yang kesulitan ya teman-teman. Kalau masang ini udah posisi udah dipasang semua,
Tapi teman-teman tidak usah bingung, caranya sabar dan berusaha ya teman-teman. Ini diputar ya teman-teman, barnya posisinya di dalam. Nah gini ya teman-teman, barnya masuk ini. Nah itu teman-teman. Nah ini hati-hati nariknya starternya ya, bisa lepas lagi. Udah, kemudian kita pasang kopling ya teman-teman. Nah ini posisikan giginya madep belakang ya teman-teman, madep belakang. Nah ini fungsi ya teman-teman, kalau bisa gini mentol ya teman-teman, itu bisa fungsi ya mas, dibantu mas. Ya ini udah semua ya teman-teman, dari depan udah kepasang semua, bak kopling udah semua beres semua, kiri udah beres semua, tinggal masang di rangka ya teman-teman. Kalau masang di rangka kemungkinan teman-teman yang masih belajar juga bisa ya teman-teman. Jadi sementara tutorial cara bongkar pasang mesin Fish Air ya teman-teman, Fish Air Alpha, Sigma, Fosuan itu hampir mirip ya teman-teman. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat ya teman-teman, bagi teman-teman semua, yang terutama yang baru belajar. Jangan lupa ya teman-teman like dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman bisa selalu nonton video-video saya selanjutnya. Menurut saya cukup sekian ya teman-teman, semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.